up and said, I'm sick of all these bloodsuckers. Kabar gencatan senjata antara Israel dan Gaza baru-baru ini menjadi kabar yang membahagiakan, yang kemudian disambut dengan haru oleh orang-orang di Palestina dan dunia, yang selama ini mendukung negara itu untuk merdeka. Seperti kita tahu, sejak Oktober 2023, Gaza telah digempur habis-habisan. Kehancuran total telah terjadi di Gaza, dengan puluhan ribu korban jiwa jatuh, dan jelas ini bukan sekedar angka. Ini adalah kondisi yang menyayat hati siapapun yang mendengar kabar tersebut. Namun kini, 15 Januari 2025, setelah melakukan perundingan yang dilangsungkan di Qatar, Presiden Biden dari Amerika Serikat akhirnya mengonfirmasi bahwa gencatan senjata secara resmi tercapai, di mana artinya serangan yang dilakukan Israel ke Gaza akan dihentikan, yang mengakhiri penderitaan mengerikan warga Gaza selama lebih dari 15 bulan ke belakang. Lantas, melihat kerusakan masif yang telah terjadi di Gaza, apakah yang akan dilakukan selanjutnya? Gimana Gaza membangun kembali kehidupan mereka? Berikut rangkuman selengkapnya. Good afternoon. It's a very good afternoon. Because at long last, I can announce a ceasefire and a hostage deal has been reached between Israel and Hamas. Fighting in Gaza will stop, and soon the hostages will return home to their families. The elements of this deal for what I laid out in detail this past May, which was embraced by countries around the world and endorsed overwhelmingly by the UN Security Council. Pada 15 Januari 2025, setelah 15 bulan Gaza mendapatkan serangan dari Israel yang menghancurkan kota mereka, dengan 47.000 jiwa telah menjadi korban, Israel dan Hamas pada akhirnya mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Bagi yang belum tahu, apa sih yang dimaksud dengan gencatan senjata? Pada prinsipnya, gencatan senjata adalah kesepakatan antara pihak-pihak yang berkonflik untuk menghentikan permusuhan atau tindakan agresif dalam jangka waktu tertentu. Namun, dalam konteks gencatan di Gaza, ini bisa jadi akhir serangan Israel pada Palestina. Terkhusus jika kita menelisik pada tahap-tahap gencatan senjata yang disepakati baru-baru ini antara Hamas dan Israel. Di situ dijelaskan jika nantinya akan ada 3 tahap gencatan senjata. Mulai dari penghentian serangan, di mana kedua pihak sepakat menghentikan permusuhan untuk membuka ruang bagi bantuan kemanusiaan. Yang kemudian dilanjutkan oleh tahap kedua, yakni bantuan darurat. Tahap di mana bantuan makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal sementara bagi warga Gaza akan diprioritaskan untuk masuk. Dan terakhir yakni tahap rekonstruksi dan pemulihan, di mana dukungan internasional akan berfokus pada pembangunan kembali Gaza secara jangka panjang, termasuk sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur dasar lainnya. Melihat kesepakatan tersebut, tentu kebahagiaan menyelimuti warga di Gaza. Rakyat Palestina menyambut dengan sukacita dan haru, di mana harapan untuk hidup normal bisa kembali muncul setelah sekian lama berada dalam kondisi ketakutan. Lihatlah reaksi dari anak-anak di Palestina mendengar kabar gencatan senjata yang baru-baru ini diumumkan. Mereka percaya bahwa mereka bisa bangkit, membangun kembali kotanya, dan kembali hidup dengan aman dan nyaman. Seperti kata dari salah seorang wanita ini, Gaza akan lebih baik dari sebelumnya, dan kita akan mendidik anak-anak untuk jadi lebih pintar. Dari sisi bagian dunia lainnya, kabar gencatan senjata di Gaza juga disambut dengan haru. Lihatlah reaksi orang-orang di Oslo, Norwegia, yang selama ini selalu memberikan support Gaza. Mereka nampak tak kuasa menahan haru setelah mendengar kabar tersebut. Yang pasti, gencatan senjata yang dicapai antara Israel dan Hamas memberikan harapan baru bagi penduduk Gaza. Setelah 15 bulan konflik yang menghancurkan, banyak warga Gaza yang berharap dapat kembali ke rumah mereka dan memulai proses rekonstruksi kehidupan. Namun tentu, tantangan besar menanti, mengingat tingkat kehancuran yang luas
dan kebutuhan akan bantuan kemanusiaan yang mendesak. Waiting for my driver, 'cause Cruella's high on ecstasy. Master of disguise, please unify the pleasantries. Apa yang tersisa di Gaza? Setelah 15 bulan dibombardir oleh pesawat-pesawat tempur dan bom-bom Israel yang mendapatkan dukungan penuh dari Amerika, Gaza mengalami kehancuran total di seluruh kota mereka. Selain telah memakan 47.000 korban jiwa lebih, serangan juga telah menghancurkan semuanya. Tercatat 90% bangunan rumah hancur, 80% fasilitas komersial juga rusak. Dengan 88% gedung sekolah hancur, 50% rumah sakit berfungsi sebagian, dengan 68% jaringan jalan dan 68% lahan pertanian mengalami kerusakan. Melihat data itu, jelas hampir tak ada yang tersisa di Gaza. Sekitar 90% penduduk Gaza telah mengungsi, di mana hal itu menjadikan Gaza sebagai salah satu kehancuran tertinggi yang tercatat dalam konflik modern. Dan bagi banyak orang, lingkungan mereka telah sepenuhnya hancur, termasuk layanan penting seperti rumah sakit dan fasilitas pendidikan. Belum lagi runtuhnya infrastruktur vital seperti sistem sanitasi dan layanan listrik. There's a space in my heart for those who lack integrity. A vacant hole in my heart for those who see infinity. Rencana membangun kembali Gaza. Setelah kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang rencananya akan dimulai pada 19 Januari 2025, rencana rekonstruksi jalur Gaza menjadi prioritas utama untuk memulihkan kehidupan warga yang terdampak perang selama 15 bulan. Dalam hal ini, dukungan dunia internasional akan sangat penting. Laporan terbaru menyebut jika sehari setelah gencatan senjata dilakukan, Uni Eropa langsung mengirimkan 120 juta euro untuk membantu Gaza. Dana awal itu akan dialokasikan untuk mengatasi ketidakamanan pangan, meningkatkan akses air dan sanitasi, serta menyediakan layanan kesehatan dan tempat tinggal bagi para pengungsi internal. Jumlah itu juga akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Saat ini sendiri, 144 negara telah memutuskan untuk mendukung Palestina. Artinya, dari 193 anggota Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, mayoritas siap untuk membantu Palestina, termasuk mendukung Palestina untuk bergabung dengan PBB. Sedangkan negara-negara yang belum mendukung diantaranya adalah Amerika Serikat, Kanada, Australia, Jepang, Korea Selatan, dan banyak negara Eropa Barat tidak mengakuinya. Kalian bisa lihat di map ini. Map negara-negara yang mendukung adalah yang berwarna hijau, dan yang putih adalah negara-negara yang belum mendukung Palestina. Kembali soal membangun Gaza, meskipun ada komitmen untuk membangun kembali Gaza, tantangan signifikan tetap ada. Tingkat kehancuran yang sangat besar menghasilkan lebih dari 50 juta ton puing yang harus dibersihkan. Proses pembersihan ini diperkirakan memerlukan waktu lebih dari 14 tahun, terutama jika blokade terus berlanjut. So, semoga aja ya, semoga berjalan dengan lancar. Equality and kindness and ecology and kindness for the kids and all that. Multinationals. Di sisi lain, ada cerita menarik terkait gencatan senjata yang baru-baru ini terjadi antara Hamas dan Israel. Dalam perkembangan yang mengejutkan, Amerika Serikat tampaknya mulai mengurangi dukungannya terhadap Israel, di mana fokus Amerika Serikat kini lebih diarahkan pada masalah domestik. Seperti kita sama-sama ketahui, baru-baru ini Amerika mendapatkan bencana super besar yang dapat disebut sebagai bencana terbesar dalam sejarah Amerika. Salah satu kota terbesar mereka, Los Angeles, terbakar dengan kehancuran total lebih dari 30% area LA. Puluhan ribu gedung dan bangunan hancur, di mana kerugian yang dialami Amerika Serikat dinilai mencapai 250 miliar dolar, yang setara dengan 3.000 triliun rupiah. Fokus Amerika untuk membangun kembali LA inilah yang kemudian membuat hilangnya dukungan penuh dari Amerika Serikat pada Israel, yang kemudian menjadi pukulan besar bagi Israel. Banyak pengamat internasional menilai bahwa inilah yang kemudian memaksa Israel menyetujui gencatan senjata meskipun sebelumnya mereka menolak. Sebagian info tambahan, sejak 7 Oktober 2023, atau sejak pertama kali Israel melakukan serangan besar-besaran ke Gaza, Amerika Serikat telah mengalokasikan lebih dari 22 miliar US dollar atau mendukung operasi militer di Gaza, Lebanon, dan Suriah, di mana bantuan ini mencakup berbagai bentuk dukungan, seperti pembiayaan militer asing, sistem pertahanan rudal, persenjataan berat, dan pengisian kembali persediaan senjata.
So, semoga dengan keputusan gencatan ini, diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju perdamaian yang lebih panjang di wilayah konflik. Meskipun sekali lagi, ada kekhawatiran jika pada akhirnya konflik kembali meletus. Kini harapan besar terletak pada bagaimana dunia bersatu membantu Gaza bangkit dari keterpurukan. Dukungan dari dunia internasional, 146 negara yang mendukung Palestina diharapkan mampu memulihkan kehidupan di Gaza, memberi peluang bagi warga Palestina untuk hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan. Kita semua berharap perdamaian ini menjadi nyata dan bertahan lama tanpa ada lagi peperangan. There's a place in my heart for those who lack commitment. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.